Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Debora Retno, di Renungan Harian GKJ Purwantoro, hari Rabu 1 Juli 2026. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 9 ayat yang ke-37 dan 38 yang demikian firman Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih Kristus, tetapi juga untuk membagikannya kepada orang lain. Namun seringkali kita merasa bahwa penginjilan adalah tugas pendeta, tugas penginjil atau pelayan gereja tertentu. Padahal melalui kehidupan dan perkataan kita, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi saksinya. Dalam Matius 9 ayat yang ke-35 sampai dengan 38, kita melihat bagaimana Yesus memandang orang banyak dan bagaimana hatinya tergerak untuk mereka. Yang pertama, Yesus melihat kebutuhan orang banyak. Yesus berkeliling mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Surga, dan menyembuhkan berbagai penyakit. Ketika melihat orang banyak, Yesus tergerak oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seringkali kita melihat banyak orang setiap hari, tetangga, rekan kerja, keluarga, saudara. Namun apakah kita melihat mereka seperti Yesus melihat mereka? Di balik senyuman seorang mungkin ada pergumulan hidup. Di balik kesuksesan seorang mungkin ada kekosongan rohani. Kesaksian dan penginjilan dimulai dari hati yang memiliki belas kasihan seperti Kristus. Ada ilustrasi seperti seorang petani berjalan melewati sawah setiap hari. Ia tahu kapan padi mulai menguning dan siap dipanen. Jika ia tidak peduli, padi itu akan rusak dan hasil panen hilang. Demikian pula, di sekitar kita ada banyak orang yang sedang mencari pengharapan, kedamaian, dan kasih Tuhan. Jika kita tidak peduli dan tidak menyampaikan kabar baik, mereka mungkin tidak pernah mendengar tentang kasih Kristus. Kemudian yang kedua, tuaian banyak, pekerja sedikit. Yesus berkata bahwa tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Masalahnya bukan kurangnya orang yang membutuhkan Injil, melainkan kurangnya orang yang bersedia menjadi saksi Kristus. Banyak jemaat berkata, saya tidak pandai berkhotbah, saya tidak banyak tahu ayat Alkitab, saya takut ditolak, saya tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Padahal penginjilan seringkali dimulai dari kesaksian sederhana. Saya pernah mengalami pertobatan. Saya pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya merasakan damai sejahtera dalam Kristus. Tuhan mengubah hidup saya. Kesaksian pribadi seringkali lebih menyentuh hati daripada khotbah yang panjang. Sebuah lilin, walaupun dia kecil, tidak dapat menerangi seluruh kota, tetapi dapat mengusir kegelapan di sekitarnya. Kita mungkin tidak dapat menjangkau banyak orang, tapi kita dapat menjadi terang bagi keluarga, tetangga, saudara, teman yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, berdoa dan bersedia diutus. Yesus tidak hanya berkata, pergilah, tetapi juga mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Penginjilan bukan hanya pekerjaan manusia, melainkan pekerjaan Tuhan. Sebelum berbicara kepada orang tentang Tuhan, kita perlu berbicara kepada Tuhan tentang orang itu. Doakan keluarga yang belum percaya, doakan teman yang sedang mengalami masalah. Doakan agar Tuhan membuka kesempatan untuk bersaksi. Ketika kita berdoa, Tuhan seringkali menjadikan kita jawaban atas doa tersebut. Sebagai warga jemaat, mulailah dengan hidup yang menjadi teladan. Ceritakan pengalaman pertolongan Tuhan dalam hidup kita.
Bangun hubungan baik dengan orang di sekitar kita. Doakan secara khusus satu atau dua orang yang ingin kita bawa lebih dekat kepada Kristus. Bersedia dipakai Tuhan kapanpun kesempatan itu datang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mempersiapkan, memberikan hati kami padamu untuk Engkau pakai menjadi saksi-Mu di bumi ini. Tuhan, pimpin kami untuk kami ini hidup kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami. Mampukan kami untuk kami bisa menjadi saksi-Mu di muka bumi ini, di di sekitar kami, dalam keluarga kami, tempat kerja kami, lingkungan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau, melihat Kristus itu melalui hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.